Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari kita satu dalam berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Jika kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan bahwa kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain memuji bahkan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Sebentar ya Bapa, kami mau datang untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan di hati-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga pada saat ini ya Bapa, buat setiap jemaat-Mu ya Bapa yang masih ada di perjalanan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, Kamu serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hanya kuasa-Mu yang ada di dalam hati kami, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang akan memerintah di atas kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, Kamu mau datang membawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, katakan mulia. Yang maha tinggi Tuhan, Kamu datang membawa setiap hati kami, sama-sama katakan mulia, mulia, mulia Yesus bagi anak domba. Kamu katakan bahwa mulia, mulia Engkau Tuhan. Mulia, bagi anak domba, Engkau mulia.
bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Mulialah Engkau Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi saudara katakan, dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama kita sembah Dia saudara. Haleluya, mulia Engkau Tuhan. Mulia, mulia, mulia Engkau Yesus. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Layaklah Engkau terima segala pujian penyembahan kami. Haleluya. Begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita bawa setiap pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Agung. Katakan bahwa Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita saudara. Dengan apa kita akan membalas segala kebaikan Tuhan selain memuji memuliakan namanya. Kami terus sungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak ya Roh Kudus.
melukiskan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat menghitung segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Yang kami tahu bahwa Tuhan itu sangat baik, amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Makasih banyak Tuhan Yesus, makasih banyak ya Bapa. Sucikan kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Lebih lagi saudara, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sama-sama jemaat boleh katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia Tuhan, Kau yang mulia dalam hidupan kami, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini, hari yang baru, dan Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Lebih daripada itu adalah suatu kesempatan di mana kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, berkumpul untuk memuji membesarkan nama-Mu, dan lebih daripada itu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya segala puji, sembah, serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, kami akan membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab saatnya Engkau yang akan berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Biar kiranya setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang paling tahu keberadaan kami. Engkau yang paling mengerti dan Engkau kenal kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Tentunya saya akan awali dengan ucapan selamat Natal dan tentunya selamat menyongsong tahun baru. Tanpa terasa hari demi hari dan kita terus akan lewati dengan anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetaplah patuhi prokes, pakai masker tetap supaya kita lebih sehat. Walaupun PPKM levelnya diturunin atau dinaikin sekalipun, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, bukan? Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membaca beberapa ayat tentang Natal tentunya, tetapi kita akan menyoroti tentang 3 orang Majusi ini. Mari bersama-sama kita akan baca di dalam Matius
Matius pasal yang kedua mulai ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini kita akan sedikit mengupas tentang 3 orang Majus yang bersukacita, yang bertemu dengan langsung dengan Mesias, dengan Yesus dan ibunya di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh bintang itu. Ya, halo Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, ini pasti suatu kisah yang bukan suatu kisah yang baru tentunya ya. Tapi coba kalau kita merenung sejenak saja tentang 3 orang Majus. Apa yang bisa kita dapati tentang mereka? Saya pikir yang pertama, 3 orang Majus ini pasti 3 orang cendekiawan. Artinya orang pinter, orang paham, berpendidikan, berpengetahuan. Dari mana kita bisa tahu? Lah iyalah, dia bisa melihat bintang. Dia bisa tahu ketika ada sesuatu yang aneh. Ini ada satu bintang yang aneh nih baru muncul nih. Ini bintang ini adalah pertanda seorang raja telah lahir. Itu tentunya pengetahuan perbintangan saat itu. Enggak semua orang bisa tahu. Nah, dari situlah kita bisa merenung menurut perkiraan kita tentunya ya, saya dan saudara, pasti orang Majus ini adalah kaum cendekiawan, bukan kayak kita-kita yang bodoh. Maaf ya. Zaman itu dia sudah begitu mengerti, paham. Oke, apalagi yang bisa kita renungkan tentang 3 orang Majus ini? 3 orang Majus ini pasti 3 orang yang tekun. Karena perjalanannya tuh bukan perjalanan yang dekat, yang singkat. Itu kebayang atau perjalanan begitu jauh. Dan saat itu bukan seperti zaman sekarang ya, dengan pesawat terbang dan lain-lain. Zaman itu harus lewat darat dan tentunya perlu waktu melintasi padang gurun, mungkin hutan, naik lembah, belum lagi ancaman-ancaman binatang buas, penjahat-penjahat. Itu pasti juga merupakan pemikiran dari si orang Majus ini. Tapi namun kita lihat pada akhirnya mereka sampai, bukan? Berhasil. Berarti di situ dibutuhkan semangat tinggi, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan keseriusan, tekad yang keras, dan tentunya dibutuhkan suatu keinginan, kerinduan untuk bertemu dengan sang raja yang baru lahir itu, yang sebenarnya dia pun juga belum tahu di mana tempatnya. Dia hanya melihat bintangnya. Ini ada bintang yang baru muncul, dan ini bintang menunjukkan ada seorang raja yang baru lahir. Ya, halo, apalagi? Ayo, kita lihat dia cendekiawan, seorang yang tekun. Oh ya, oke. Dari bawaannya, kita sudah baca tuh, ketika dia melihat anak itu beserta ibunya, lalu dia sujud menyembah, lalu dia buka perbendaharaannya. Dari bawaannya nih ya, emas, kemenyan, mur gitu ya. Dari bawaannya, bekalnya, dan persembahannya ini, kalau saya pribadi menilai ini pasti 3 orang Majus ini tajir ya. 3 orang Majus yang sukses, 3 orang Majus yang
berkelimpahan. Sebab kelihatan dari suguhan bawaan persembahannya emas, kemenyan, mur gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang kurang sama si orang Majus ini? Kalau pada umumnya, kalau sudah tajir begitu, udah kaya, udah makmur, pinter, cendekiawan, dihormati, terus apalagi punya nama, tekun, terkenal, kayaknya nggak ada lagi yang dibutuhkan. Dia nggak perlu, ya. Kalau perlu orang yang datang sama dia. Tapi kalau kita lihat dia cari, lalu dia sujud menyembah, berarti memang ada sesuatu yang kurang di dalam batinnya, di dalam jiwanya. Sehingga ketika dia lihat, dia perlu kesana, dia perlu cari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita sedikit mengulas tentang apa yang kita baca. Ketika dia lihat bintang, ya, sebagai penuntun, ya, bukankah hidup itu perlu dituntun? Yesus bilang, engkau ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya riskan banget gitu ya. Artinya enggak berdaya banget. Nah, itu sebabnya harus ada suatu tuntunan dalam kehidupan. Kita enggak bisa bilang, ini semau aku tidak bisa dilarang semaunya. Ya, beberapa hal benar. Tapi ketika kita menghadapi yang di luar kemampuan kita, sesungguhnya kita butuh dituntun. Kita cuma tahu sampai hari ini. Besok pun kita sudah tidak tahu. Tetapi Tuhan yang menuntun kita, maka kita punya keyakinan untuk terus berjalan dalam perlindungannya. Bukankah kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu banyak ancaman, begitu banyak kejadian, pandemi yang sudah 2 tahun, bahkan ada katanya varian-varian yang baru, itu semakin bisa menakutkan kalau kita kurang-kurang mempunyai tuntunan yang kuat. Yesus bilang dalam Yohanes, bolehlah kita baca ya, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi ternyata jelaslah bahwa memang kita membutuhkan tuntunan, bukan? Karena dikatakan di luar aku, di luar Tuhan, ternyata kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya ketika bintang itu sebagai penuntun, juga bintang itu yang menuntun si orang Majus yang dalam tanda kutip cendekiawan, katanya orang pinter, orang pandai, tetap membutuhkan tuntunan bintang itu. Halo, apalagi kita mau jalan sendiri. Aduh, bersyukurlah kita. Ternyata Tuhan mau menuntun kita selangkah demi selangkah. Berikutnya, ketika melihat bintang itu orang Majus, ya, apa responnya? Apa biasa-biasa saja? Ya, itu dia tuh. Atau apa? Aku udah tahu, nggak usah kau tuntun lagi. Apakah begitu? Ternyata tidak demikian. Ketika dia lihat bintang itu, dia bersuka cita. Ternyata bintang itu tidak meninggalkan dia. Tuntunannya itu tidak pernah putus sampai titik tempat tujuan. Luar biasa, bukan? Bagaimana temanmu ketika menuntun engkau? Dia tuntun, dia kasih tahu arahnya, sudah itu dia bosan. Udahlah, jalan sendiri kau, udah tahu ya. Begitu, bukan? Atau tetapi tuntunan Allah, ketika dia pilih kita, dia selamatkan kita,
bahkan dia tunjukkan kasihnya. Dia itu Allah yang setia. Dia tuntun kita perlahan-lahan. Dia tuntun hari demi hari. Dia tuntun dalam menghadapi persoalan apapun sampai kepada tujuan. Dan si orang Majus ini, dia bersukacita, dia bergembira karena dia lihat bintang itu kembali. Artinya bintang itu menuntun dengan setia, menuntun sampai kepada tujuan. Itulah bintang yang menuntun para Majus ini. Bapak Ibu saudara-saudara, berita Natal adalah berita sukacita. Berita Natal adalah suatu tanda bahwa Allah itu setia. Berita Natal adalah tentang janji kasih Allah yang akan menyelamatkan kita dan menuntun kita. Itu sebabnya kita harus bersukacita, bukan? Halo? Ya. Jadi seperti orang Majus itulah ya. Seperti orang Majus, ketika kita lihat bintang itu, orang Majus itu bersukacita. Demikian pula kita. Natal tidak identik dengan baju baru. Natal tidak identik dengan makan-makan, pesta pora, apalagi mabuk. Memang kalau engkau ada berkat untuk jasmani, itu enggak salah. Namun itu bukan yang utama. Tetapi hatimu, hati yang bersukacita, menyambut kedatangannya. Memang Yesus saat ini bukan lagi Yesus yang masih dalam palungan. Dia akan datang sebagai Raja, sebagai Hakim, dan sebagai Juru Selamat yang akan menjemput kita. Jadi bersukacitalah bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Oke? Terakhir, apa yang dilakukan oleh orang Majus itu? Iya betul. Pada akhirnya ketika dia lihat itu anak bersama dengan ibunya, lalu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketiga orang Majus yang dalam tanda kutip ini orang cendekiawan, tajir, ya berpengalaman, pandai, ketika dia lihat anak itu, dia sujud menyembah. Itulah reaksi dari ketiga orang Majus itu. Dia menyembah, dia tahu persis bahwa itu adalah Raja, Juru Selamat dunia yang dia yakini. Dia lihat bintangnya, dia mempercayai, dia berjuang untuk sampai. Dan akhirnya dia bertemu, dia sujud menyembah. Kita baca satu ayat, Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, waktu orang Majus itu menyembah, kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Dengan sukacita, dengan bersyukur, dia sudah melewati perjalanan yang jauh, dia sudah melewati mungkin segerombolan penjahat yang menghadang dia, pada akhirnya dia bisa sampai. Artinya seakan-akan dia mau berkata, ya Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam hatiku, sebab semuanya itu karena Engkau juga. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doamu, dalam penyembahanmu, kira-kira apa yang kau lakukan? Apakah isinya cuman berderet permohonan demi permohonan doangkah? Ataukah isinya cuma permintaan untuk segera dikabulkankah? Atau ucapan syukur? Si orang Majus bilang, ya Tuhan, Engkau yang melakukan ini semua. Kalau aku ada sebagaimana aku ada, ini adalah anugerah. Ketika Engkau
memberkati aku, Engkau yang melakukannya. Ketika Engkau menyembuhkan aku, Engkau yang melakukannya. Ketika Engkau memulihkan aku, Engkau yang melakukannya. Bahkan hari ini Engkau memberikan aku damai sejahtera. Damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir sekali ketika dia menyembah, lalu dibukalah perbendaharaannya. Artinya apa yang menjadi miliknya itu memang Tuhan yang memberikan, dan dia memberikannya sebagai persembahan ucapan syukur. Lalu dibawalah emas, kemenyan, dan mur, masing-masing membawa, dipersembahkan kepada anak itu. Ketika itu yang baru lahir, yang merupakan raja, yang dia lihat bintangnya, sebagai ucapan syukur dan persembahannya. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini kita sudah merenungkan tentang 3 orang Majus itu, dan biar kiranya kita juga menjadi 3 orang Majus rohani, yang dengan apa yang kita miliki, kita melihat bagaimana Allah bekerja, dan dengan ketekunan yang kita miliki, kita terus melangkah, kita melihat kesetiaan Allah, dan sampai kita bertemu dengan Dia, kita dalam sujud menyembah, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan karena Dia. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau juga yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Walaupun kami seringkali jatuh bangun, walaupun seringkali kami seakan-akan tersesat, tapi bintang-Mu kembali menuntun kami. Ketekunan, kesetiaan, dan kekuatan Engkau berikan kepada kami untuk terus kami memandang bintang itu dan terus melangkah. Dan pimpinan-Mu itu sampai kami bertemu dengan Engkau. Dan apa yang kami miliki, seperti Yesaya berkata, sesungguhnya Engkau yang melakukannya bagi kami. Biar kiranya nama-Mu ditinggikan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan selama di dalam dunia ini, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak, mantu, sampai cucu-cucu kami juga. Kami menyerahkan kehidupan yang Engkau berikan ini, bukan cuma diberkati, tapi juga jadi berkat. Biar kiranya saudara-saudara kami, teman-teman kami melihat Kristus yang lahir ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur kami naikkan kembali kepadamu Tuhan, seperti 3 orang Majus itu menyembah, dan kami pun menyembah Engkau dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati, Engkau menyembuhkan, lebih daripada itu Engkau memberikan kami damai sejahtera atas kehidupan kami dan seisi rumah kami. Dengan sukacita, dengan iman, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku